Oke, topik berikutnya adalah tentang di ilmu politik kita belajar yang namanya partai politik pastinya kan. Ya, makanya iya ya, lima pilar demokrasi dulu ya. 5 pilar demokrasi. 5 pilar demokrasi tadi yang udah kita omongin, eksekutif, legislatif, yudikatif, media, dan partai politik. Oke, ada media berarti ya? Ya, ada media dan ada partai politik. Oke. Itu 5 pilar demokrasi. Nah, sekarang nih Nanti kalau di media kita ngomongin hoax. parpol nih. Terus terang kami dari kaum skeptisme sama sekali tidak mengerti apa itu partai politik, dan yang kami tahu hanyalah informasi dari media yang bahwa ini ada persekongkolan dengan ini terjadi itu gitu. Nah, bisa nggak diberikan sedikit penjelasan yang bening gitu, yang clear tentang sebenarnya apa sih partai politik itu? Oke, partai politik ya. Partai politik itu adalah perkumpulan gitu ya, nggak bisa dibilang perkumpulan, organisasi gitu ya, yang memang bertujuan untuk merebut kekuasaan. Oh gitu, berarti memang dasarnya adalah sebuah perkumpulan yang ditujukan untuk merebut kekuasaan. Secara konstitusional memang. Ya, jadi banyak orang merebut kekuasaan bisa lewat jalur apa aja sih merebut kekuasaan. Salah satunya bisa lewat jalur makar atau yang konstitusional atau mau coup gitu ya. Kita sering menyebutnya kudeta atau apa gitu. Nah, tetapi kalau partai politik ini kan toolsnya negara untuk mencapai pergantian pemimpin secara damai. Tools yang resmi berarti. Tools resmi, makanya disebut konstitusional. Organisasi yang sah konstitusional harus ada di sebuah negara untuk mencapai kekuasaan. Dan guys, kalian harus ingat bahwa partai politik ini tools paling penting, tetapi suka diremehkan. Nah, coba jadi anggota parlemen bisa non partai politik ya, jadi anggota DPR, DPRD, kota dan provinsi nggak bisa, walaupun dia perwakilan wilayah, dia harus dari partai apa. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, presiden boleh calon independen apa enggak? Jawabannya enggak. Terus tadi si yudikatif ditentukan oleh presiden dalam selaku eksekutif, kemudian dengan si legislatif. Si legislatif ini akarnya adalah partai politik, si eksekutif pun akarnya adalah partai politik. Jadi banyak orang ngelihat si partai politik ini sebagai sesuatu yang menyebalkan, kotor, enggak banget, pokoknya yang segalanya yang jelek-jelek. Nah, jadi mereka berarti dengan stigma yang kayak gitu, itu partai organisasi yang akan mengisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu yudikatif nanti adalah hasil dari dua ini kan, paling tidak eksekutif dan legislatif ini yang nanti akan diisi berarti sama orang-orang yang tadi kita anggap jelek gitu. Kalau nggak ada orang yang melihat partai politik sebagai satu institusi yang sebenarnya memegang peranan sangat penting dalam sistem bernegara kita, maka seterusnya dia akan diisi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip buruk gitu ya. Gitu. Jadi jangan memandang, kalau saya sih bukan orang yang setuju dengan deparpolisasi ya. Deparpolisasi itu artinya negara nggak butuh partai, negara nggak ini gitu. Nah, saya bukan juga sih kalau nggak ada partai politik. Betul, karena di konstitusi kita semuanya mensyaratkan partai politik. Nah, jadi yang perlu kita catat adalah kita tidak perlu gusar gitu, karena ini adalah memang perebutan, memang organisasi yang tujuannya adalah merebut gitu. Entah yang baik merebut yang jelek atau yang jelek merebut yang baik. Makanya kuncinya adalah mengisi partai politik ini dengan lebih banyak orang baik. Nah, kenapa sih partai politik ini selalu dikaitkan dengan nilai-nilai yang buruk, bla bla bla, distigmatisasi supaya jelek? Jangan-jangan memang ada orang yang membuat itu supaya lebih sedikit orang yang masuk partai, lebih mudah persaingannya ke level-level eksekutif dan legislatif. Bisa jadi seperti itu. Tetapi apakah memang ada masalah di partai kita? Betul, ada masalah di partai kita. Tetapi yang perlu saya ingatkan, yang perlu menjadi poin pendidikan politik di sini adalah partai politik adalah institusi kunci, salah satu institusi kunci dalam demokrasi, dan jangan alergi sama partai politik, karena salah satu faktor yang mengendalikan kehidupan berpublik kita
gitu ya, ngatur harga BBM nantinya, yang ngatur kita boleh keluar rumah harus pakai masker dan seterusnya pada saat corona, itu adalah orang-orang yang sumbernya dari partai politik. Betul sekali. Jadi kalau mau merubah dari yang buruk jadi baik, misalnya ya harus masuk ke partai politik. Ya ada keterlibatan baik masuk sebagai anggota partai politik atau kalau tidak berusaha mempengaruhi partai politik itu. Misalnya banyak NGO perempuan yang sering mendorong keterwakilan perempuan di partai politik misalnya. Mereka tidak masuk ke partai politik tersebut, tetapi memberi insight kepada partai bahwa kita perlu ada perempuan di dalam partai politik karena begini loh, karena ini. Banyak suara yang sama sekali hilang ketika perempuan itu di-exclude gitu. Kayak bagaimanapun pengalaman perempuan tidak dapat terwakili oleh laki-laki dalam hal melahirkan, dalam hal apapun gitu, banyak hal, makanya diperlukan perwakilan perempuan. Nah itu kelompok penekan yang berusaha bicara dengan partai politik gitu.